kritik pada saya, gubernur gawe duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir, sebagai sewesi sili bagi seket seler Pajajaran. Aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur nasional. Sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Jadi karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun sabar ribu kajian. Bahwa ya, silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintahan ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayat duitnya serapret sama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu konkret itu. Itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya lahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Itu warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya, Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo Wali Kota, itu wani komo lurah. Ini fakta. Nah, kalau seperti itu, apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin, Pak. Saya akan ajak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Indonesia itu, di Sunda itu harus dimulai dengan berani. Kenapa? Kalau tidak mulai, orang Sunda mah turut munding. Orang Cirebon juga sama, ada Sunda kene. Cuma ada 3 variabel kebudayaan di Cirebon. Ada Sunda Cirebon, ada Sunda asalnya dari Priangan, kemudian ada Jawanya Jawa Cirebonan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa Tengah. Saya paham itu. Nah, kenapa turut munding? Loh, orang Sunda itu kalau sudah dimulai deg beres, Pak. Nanti juga ngomong kabeh cek aing ge. Nanti ada teman kita yang sahabat kita nanti ngomong, tapi kebetulan aing, wanian, diajar silatnya di aing, orang Sunda. Kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, tuh turut mending nanti rame, dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai, siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang beri pada rakyat, Pak? Melakukan pembelaannya pada apa? Dengan memberikan komentar dukungan melalui jejaring sosial.
Dan itu demokrasi terbuka, Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri.